Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Keren banget, ini perdana banget ya. Perdana banget ini. Baru pertama kali kita podcast kayak gini. Ya, versi santri putri. Santri putri ya, garis bawahi santri putri. Pada kesempatan kita kali ini tuh kita bawa tamu spesial. Spesial banget. Spesialnya tuh dari mana ya? Dari Garut. Bandung. Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ini multi daerah ya. Multi daerah. Dari Bandung. Kita bisa membahas siapa ya? Mungkin mereka pada Sebenarnya santri Al-Mubarak tuh udah pada tahu ya kali ya. Cuma saya mengulang perkenalan lagi bagi teman-teman yang mungkin nanti di medsos. Nama saya Nunur Hudaifiyah, dipanggilnya Nunun. Jadi teman-teman yang Al-Mubarak biasa panggil saya itu Nunun. Mbak Nunu, ya, Masya Allah. Ini pembicaranya spesial banget. Kali ini bakal langka banget guys. Jadi kali ini kita mau bahas tentang apa sih? Kita kali ini tunggu. Hati saya teratap nih. Soalnya yang saya hadapi itu wanita Masya Allah. Jadi ikutan minder gak sih? Minder banget ini mah. Jadi pertanyaan pertama kita kali ini Mbak Nunoy, kita tuh mau nanya tentang pembahasan muta'addah. Karena itu ilmu apa sih? Ilmu fikih kan? Oh iya, ilmu yang rata-rata orang awam tuh males gak sih belajarinnya? Males banget, apalagi tentang nikah kayak gini. Iya gak sih Mbak? Bener gak? Ini muta'addah ini cuma terjadi kalau selesai cerai apa gimana Mbak? Kalau tergantung muta'addah yang mana dulu. Kan muta'addah itu ada uraiannya. Ya. Kalau muta'addah itu maknanya apa Mbak? Muta'addah itu perempuan yang iddah, atau bisa disebut juga dengan masa menunggu kosongnya rahim. Harus kosong dulu gitu kalau kita selesai. Iya, kalau semisal dicerai, tapi kan muta'addah itu ada pembagiannya. Semisal kalau kan tadi muta'addah artinya masa menunggu kosongnya rahim atau perempuan yang iddah. Berarti ketika perempuan iddah, berarti tadinya itu ada si suaminya wafat atau dicerai atau menggugat cerai atau suaminya yang hilang. Gitu. Jadi ada pembagiannya. Nah, muta'addah di sini ada dibagi dua. Muta'addah sebab suaminya wafat, muta'addah suaminya tidak wafat. Artinya si perempuannya itu iddah karena suaminya wafat, satu lagi karena suaminya tidak wafat, artinya masih hidup gitu loh. Nah, kita uraikan dulu yang muta'addah si perempuan iddah yang suaminya wafat. Nah, suaminya wafat di sini juga terbagi-bagi. Ada dua. Ada sudah pernah dijima, ada belum dijima. Ketika sudah pernah dijima juga dibagi dua. Ada hamil, belum hamil. Nah, yang hamil juga di sini ada dua lagi. Ada yang hamilnya itu oleh suami sendiri, terus oleh lelaki lain. Nah, pusing ini ya. Iya emang. Fikih itu gimana ya? Sedep-sedep gitu loh. Apalagi fikih wanita. Nah, yang hamil di sini juga walaupun oleh suami sendiri juga nggak dibagi lagi. Ini hamil oleh suaminya itu setelah nikah apa sebelum nikah. Nah, ketika si muta'addah ini suaminya wafat terus pernah dijima, hamil oleh suami sendiri, setelah menikah maka iddahnya itu wad'ul hamli, yaitu menunggu lahirnya kandungan. Nah, itu masa iddahnya. Kandungannya gugur gimana Mbak? Kandungannya gugur berarti sama aja nggak ada kandungan gitu ya? Oh, gugur. Berarti kalau semisal nggak menunggu lahir, berarti kan itu kalau semisal hamil terus lahir, hamil lahir, maka iddahnya menunggu lahirnya kandungan. Tetapi ketika gugur, berarti semisal gugurnya itu di jangka waktu 4 bulan udah gugur. Berarti iddahnya udah sampai 4 bulan itu. Iya. Intinya rahimnya tuh kosong. Iya, sampai kosong. Kalau baru bisa menikah lagi. Kalau jimaknya sebelum nikah gimana Mbak? Jimaknya sebelum nikah dalam tanda kutip zina gitu loh ya. Walaupun semisal nikahnya sama suaminya sendiri. Iya. Ya. Kalau seperti itu berarti nggak ada iddah. Nggak ada iddah? Ya. Karena kenapa nggak ada iddah? Karena nggak adanya memuliakan
memuliakannya pada janin yang terdapat dalam kandungan itu, yang hasil di luar nikah itu nggak ada pemuliakan. Karena hasilnya kan nggak, karena dilakukannya juga sebelum halal. Jadi nggak dianggap anaknya gitu ya? Tergantung. Semisal gini, kalau memang kerata-rataan yang kita ketahui selama ini bahwa ketika ada perempuan berhubungan ya di luar nikah, nah nggak dapat nasab, nggak menasab ke orang yang menghamilinya, tapi bisa itu menasab secara dohir ya. Bernasab secara dohir itu ketika ditikahnya itu ada waktu 6 bulan sebelum melahirkan. Kalau melahirkan, semisal mau melahirkan itu 9 bulan kan. Nah, ditikahnya itu ada waktu jangka 6 bulan sebelum melahirkan. Berarti berapa? Dari kandungan 2 bulan kali ya. 2 bulan, misal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari kandungan 3 bulan. Berarti ketika si perempuan itu kandungannya 3 bulan terus ditikah, maka anak tersebut walaupun semisal hasil zina itu bisa bernasab ke ayahnya yang itu, yang ituin, yang anu gitu loh. Nah, berarti kalau semisal sebelum 6 bulan, yang pokoknya jangka waktunya yang penting sebelum 6 bulan sebelum melahirkan gitu. Walaupun lebih dari belakangnya juga mungkin nggak apa-apa. Kalau misalnya nikah nih, kita nikah, tapi di belakang kita main belakang layar sama orang lain juga gitu. Dalam arti sama orang lain gimana, bukan sama suami kita, tapi suami kita masih hidup gitu. Oh, jadi maksudnya itu hamil tapi bukan sama suami sendiri. Hamilnya sama orang lain. Nggak ada idah juga. Ada idah juga. Tapi suaminya wafat kan? Suaminya wafat. Ya, nggak ada idah. Tidak dimuliakan. Ya. Bagaimana dengan suami yang hidup tapi sudah dijima? Suaminya masih hidup. Terus dijima. Hamil apa enggak pertanyaannya? Kan tadi yang hamil sudah. Jawabannya watul hamli. Ya. Berarti kalau yang tidak hamil bagaimana? Suaminya wafat apa masih hidup? Masih hidup. Ya. Terus dijima, terus hamil, wadul hamli sama. Dicerai berarti ya. Kalau masih hidup berarti ceritanya bukan idah karena wafat, berarti karena dicerai. Karena kalau semisal si mutadah ini sebab suaminya masih hidup, itu terbagi lagi enggak maksudnya ada 3 bagian, dicerai, menggugat cerai, sebab suaminya hilang. Ya. Kalau yang belum hamil gimana deh? Yang belum hamil. Ya, pernah dijima juga. Pernah dijima, terus nggak hamil. Nah, itu nggak hamilnya itu terbagi lagi ada 2. Head apa enggak head? Nah, kalau semisal head, perempuannya terus pernah dijima nih. Ini semisal si mutadah ini tuh suaminya masih hidup, dicerai oleh suaminya, pernah dijima, terus nggak hamil. Ada 2 kemungkinan. Ini head apa enggak head? Nah, kalau semisal masih head, berarti masa idahnya itu 3 kali sucian. Kalau semisal nggak head, sebabnya ada 2 juga. Ini masih karena anak kecil, masih kecil, atau karena menopause. Tapi walaupun semisal ini yang mutadanya masih kecil atau menopause, tetap masa idahnya itu sama, yaitu 90 hari alias 3 bulan. Ya. Kalau yang tadi 3 kali sucian, maksudnya 3 kali sucian itu gimana? Jadi semisal di talaknya itu lagi suci ya. Karena di talak itu nggak boleh ketika perempuannya lagi head, nggak boleh. Berarti ketika suci, head suci. Oh, ada head pas sucinya itu lagi ini kan. Berarti head suci. Nah, ini baru selesai. Kalau yang belum pernah dijima pasti nggak ada idah. Nggak ada idah. Pernah dijima maupun dengan suami lain maupun suami sendiri tidak ada idah. Semisal pernah dijima, belum pernah dijima oleh suami sendiri, berarti nggak ada idah. Nggak ada idah. Ada yang istrinya dicerai maupun dicerai atau enggak yang menggugat cerai sama aja gitu ya? Apanya? Dua-duanya itu, istri yang dicerai sama yang menggugat cerai. Ya, hampir sama. Ya sama gitu loh. Pembagian sama idahnya itu sama. Kalau kan yang suaminya wafat terbagi menjadi 3 tadi katanya. Ada yang istrinya dicerai,
Enggak, menggugat cerai. suaminya yang belum wafat itu. Dia yang belum wafat. Iya, yang masih hidup. Belum wafat. Ya. Ya. Yang cerai, menggugat cerai hilang. Hilang. Oh, Jadi yang suaminya hilang. Yang hilang Yang bagaimana teh? Nah, yang hilang ini dalam konteks suami hilang, ini kan kalau suaminya kan belum dipastikan hidup atau matinya, nggak jelas keberadaannya suami hilang itu. Kalau semisal belum dipastikan keberadaannya, maka ulama apa ada beberapa kaul menurut para ulama. Nah, menurut dalam fikih madhab ada 4. Satu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, sama Hanafi. Nah, menurut kaul Imam Syafi'i, kalau baik itu kaul qadim atau kaul jadid, nah ini itu menunggu 4 tahun dulu, menunggu 4 tahun. Kalau semisal udah menunggu 4 tahun, setelah menunggu 4 tahun baru idah wafat, yaitu idah wafat itu 4 bulan 10 hari, alias berarti artinya kalau 4 bulan 10 hari 130 hari kan. Nah, itu juga kalau sudah ditentukan bahwa si suaminya itu mati dan tidaknya. Kalau semisal suaminya mati, berarti menunggu 4 tahun. Menunggu 4 tahun baru, setelah menunggu 4 tahun baru idah wafat. Baru idah nih, baru ditentukan idah wafat. Baru idah wafat, itu 4 bulan 10 hari. Itu menurut Imam Syafi'i, menurut praktisi hukum ya. Tapi menurut Imam Maliki itu menunggu dulu keputusan baik itu mati atau enggak matinya gitu loh suaminya. Nunggu dulu. Cara nunggunya gimana? Salah, maaf. Itu menurut Imam Hanafi kalau nggak salah. Imam Maliki juga sama. Jadi menunggu 4 tahun dulu, baru indah wafat 4 bulan 10 hari. Menurut Imam Hambali juga sama, menunggu 4 tahun dulu, baru indah. Jadi sama 4 tahun, indah wafat 4 bulan 10 hari. Nah, menurut Imam Hanafi, menunggu dulu masa difonisnya, menunggu masa difonis suaminya ini mati atau tidaknya. Berarti kalau menunggu masa vonis suaminya mati nggak ditentuin kan, nggak ditentuin 4 tahun atau enggaknya, atau menunggu masa umur apa ya, masa umur si perempuannya biasanya masa umur tua gitu loh, seperti umur 70 atau 90. Menunggu masa umur panjang itu lama. Kalau menurut Imam Hanafi itu lama banget nunggunya, nggak ditentuin 4 tahun atau berapanya. Jadi divonis dulu sama hakimnya, ini mau sama hakim atau ketahuan bahwa suaminya sudah mati. Kalau semisal nggak ditentuin suaminya mati, berarti harus menunggu dulu selama biasanya 70 atau 90 tahun. Itu udah tua ya, lama kan, Jadi tahun. Baru setelah itu baru masa idah wafat 4 bulan 10 hari. Wah. Jadi nggak langsung, baru setelah ada idah wafat 4 bulan 10 hari, baru si perempuan ini diperbolehkan untuk menikah lagi. Kalau saya Jadi selama itu kita nggak boleh nikah dulu. iya, masih. Jadi ketika masih masa idah, walaupun suaminya hilang, belum tentu nih, belum ditentukan, belum divonis mati atau enggak, atau belum ditentuin sama hakim, atau belum 4 tahun. Berarti si istri ini masih berlaku, masih sah sebagai masih istrinya si suami ini, suami yang hilang ini, karena nggak jelas kan, belum jelas, belum diketahui. Seperti itu. Ya, saya ikutnya yang selain Imam Hanafi deh. Tapi biasanya cewek kan setia. Iya sih. Setiap tikungan ada ya. Iya. Aduh, bisa. Terus rujukan kitabnya itu ada nggak sih teh? iya teh. Ada. Berapa teh? Ada. Yang baru saya temukan ya. Mbak. Yang baru saya temukan itu cuma karena saya juga masih belajar, belum bisa sampai ibaratnya apa disebutin semua. Intinya saya baru temukan itu di kitab yang saya baru baca, itu di kitab Matan Nabi Syuja, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, terus Minhajul Abidin, sama Bugiyah Al-Mustarsyidin. Baru itu yang saya temukan. Minhajul Abidin atau Minhajul Tolibin? Minhajul Tolibin. Minhajul Tolibin. Wah, seru yang. Tapi banyak pasti, Ini kita. pasti banyak lah yang itu yang baru saya temukan ya, yang baru saya baca gitu. Hanya bahas idah aja kita kan sebanyak itu loh. Fikih memang, kalau fikih memang apa ya, banyak khilaf gitu kalau fikih itu. Beda dengan nahwu. Kalau nahwu kan ilmunya itu mentok. Kalau udah itu gitu.
Kalau fikih kan banyak sesuai, nah itu sesuai zaman gitu biasanya. Ada makanya ada kaul qadim, kaul jadid. Kalau kodim itu kalau Yang lama, kaul jadid kalau kayak pembaruan gitu, kaul jadid itu kaul yang baru. Ribet ya, ternyata cewek itu banyak ribet sekali. Iya. Kita jadi wanita ini. Tapi ketika apa? Ketika si perempuan dalam masa idah, nah itu boleh dirujuk loh oleh suaminya. Kalau suaminya masih hidup loh ya. Bagaimana cara rujuknya? Teh? Apa harus menikah dulu seperti biasa? Enggak. Pas kawin? Pokoknya bisa dirujuk itu ketika masih dalam masa idah. Ketika selesai masa idah maka itu nggak bisa dirujuk. Harus ada akad lagi yang baru. Kalau suaminya cuma bilang gimana teh kalau masih masa idah? Kalau masa idah ya, kalau suaminya masih hidup. Misal mau digugat, kalau ini yang dicerai loh ya, bukan yang menggugat cerai. Iya. Saya merujuk kamu. Itu langsung Udah. gitu. Kalau misal masih dalam masa idah. Itu. Kalau itu teh, kalau itu Mbak, kita mau merujuk tapi dari luar masa idah. Apakah kita harus bawa mahar lagi? Apa syaratnya Ya. itu apa aja, Mbak? Mahar lagi. Bentar. Karena ini konteksnya tadi itu pembahasan mu'tadah, mari kita tunggu penjelasan tentang Apakah rujuk kita itu akan ada selanjutnya? di podcast selanjutnya oleh ustadah lain, baik. maksudnya oleh ustadah yang nanti lain. akan datang gitu loh, pembicara yang akan datang. Itu beda-beda pembahasan. Soalnya kan udah ada bagiannya kali. Seru ini loh, saking serunya gitu. Jadi kita Soalnya itu bukan bagian saya gitu. Takutnya mbaknya gimana gitu, datang. Oke. Pada kali ini kita bertemu dengan Mbak dari Bandung. Langka sekali guys, ini limited edition. Enggak Banyak ya yang limited edition. Enggak kok. Iya. Sebenarnya saya di sini tuh udah lama, cuma mungkin pulang dulu, pindah dulu tidur. Jadi saya pindah dulu tidur tapi lama pindah tidurnya. Terus ketika udah bosen balik lagi. Ke sini lagi gitu. Pas ke sini kebetulan ada teman-teman nih nanya-nanya tentang mutada ya. Masya Allah, kita beruntung. Padahal saya juga masih belajar loh, masih baru-baru kemarin gitu loh buka-buka. Aduh Mbak, jangan gitu dong. Kita Padahal yang ada udah lebih kayak masya Allahnya itu Mbak ini. Kita kebanyakan tidur kayaknya deh. Iya, ini saking Kita semangat kalau bagian pas nikah doang ya. Pas Iya. lagi rujuk Ya, sama ini. apalagi ada satu mbak yang kalau pembahasan tentang fikih bab nikah, wah Wah, semangat banget pasti semangat Mbak. banget. Nggak bisa ngantuk sedikit pun nggak bisa. Biasanya Mbak Aska dia. pembahasan apa lagi tentang mutada yang belum kita bahas? Mutada yang kayaknya mutada suami wafat yang bentar. Tadi itu pertanyaan mutada suami wafat oleh suami sendiri. Berarti pertanyaan yang nggak hamil berarti. Pertanyaannya Tadi kan pertanyaannya baru mutada suami wafat, pernah dijima, hamil. Nah, yang tidak hamil, maaf, yang mutadah yang suaminya wafat, terus pernah dijima, namun tidak hamil. Pernah dijima namun tidak hamil, maka itu masa idahnya itu 130 hari. 4 bulan ya. Pokoknya gini, ketika mutadah itu si perempuan yang idah ini idahnya sebab suami wafat, baik itu pernah dijima atau belum pernah dijima, maka idahnya itu baik itu suami sendiri atau suami sendiri ya. Pernah dijima atau enggak dijima, itu idahnya 4 bulan 10 hari. Jadi 130 hari. Itu idah suami wafat pasti itu. Gitu. Yang dijima pernah dijima tapi tidak hamil gitu. Tapi kalau semisal pernah dijima terus tidak hamil tapi dijimanya sama suami lain, pokoknya kalau dijimanya sama suami lain, sama lelaki lain ataupun suami sendiri tapi di luar nikah, maka nggak ada idah sama sekali. Karena tidak ada pemuliaan bagi janin yang terdapat dalam kandungan tersebut. mungkin cukup sampai di sini aja. Ya. Masya Allah. Kita akan lanjut dengan pembahasan yang lebih Ya. video-video selanjutnya. Aku menunggu pembahasan nikah sih.
Jadi kalian-kalian yang kepo tentang nikah itu bisa ikutin terus video-videonya. Jangan nonton sampai sini doang. Kita Podcast bakal kami lanjut sampai kami besok. Mungkin ini podcast kita pertama kali ya, tapi yang doain ini cuma 1 kali doang lah ya. Semoga Semoga besok kita berlanjut bisa sampai berlanjut besok, dengan MC sampai yang lebih dilanjutkan. seru lagi. Mungkin nanti hari ini saya juga pamit sekaligus ya, karena saya besok mau besok pulang. nggak ada lagi, nggak dulu bunga lagi gitu maksudnya. Iya. Besok nggak saya lagi. Nanti mungkin akan tiga ada bisa MC yang Ya, lebih narasumber menarik. yang lebih mungkin wow gitu. Tapi kalian jangan apa? Jangan takut karena nanti juga Mbak Bunga bakal lagi MC. Bakal jadi ini. Jangan nggak bisa move on ya. Ya. Tanya. Jadi kalian yang masih kepo tentang nikah, ikutin terus pokoknya video-video kita. Berikutnya bakal banyak pembahasan tentang nikah. Nanti kita kayaknya bakal ngebahas tentang rujuk talak dari ustadzah kita yang masya Allah Iya, sudah ditunggu betul, sama Abi. betul. Siapa sih yang nggak tahu? Nanti juga pasti Siapa sih yang tahu. kepo? Sabar aja, sabar. Jadi sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata, kekurangan karena kami masih belajar. Iya, betul. Masih Kita belajar. dalam proses belajar. Jadi fikihnya juga kita juga baru tahunya sebatas itu saja. Bionya, mau manggilan kalian itu apa ya? Kalian pengen dipanggil apa? Coba komen ya, jangan lupa. Kalau dipanggilnya Komen, itu komen. ya astiqomah. Itu jadi kayak canggung gimana gitu Kalau ya? ya guys, itu terlalu umum gak sih? Umum. Terlalu kita nyari yang agak lain. Pasti kita panggilnya santri-santri AM kayak gitu kan. Karena yang nonton bakal di luar santri AM juga. Jadi udah teman-teman, kita pamit undur diri. kita undur diri udah kayak apa bay ya? Besok juga ketemu lagi. Santai aja guys, bisa tangan-tangan. Oke, kita penutupan kali ini bingung karena kita juga pertama kali Karena podcast ya. Mohon maaf apabila kita ada banyak kesalahan dalam ucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.